Halo, selamat pagi siswa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan simulator lampu lalu lintas untuk melanjutkan materi kita tentang bahasan rangkaian elektronika. Nah, kenapa kok kita membuat simulasi lampu lalu lintas? Karena pada materi kali ini kita akan mempelajari cara basic penggunaan Arduino, dan secara sederhana kita akan tampilkan output yang dijalankan oleh Arduino melalui LED atau lampu yang kemudian kita akan susun menjadi suatu rangkaian simulasi lampu lalu lintas. Tentunya kalau kita hanya belajar menggunakan komponen-komponen yang sederhana, kita tidak bisa maksimal karena kita tidak mempunyai target. Oleh karena itu, target pada kegiatan ini adalah para siswa nanti dapat membuat rangkaian simulasi lampu lalu lintas. Nah, pada rangkaian simulasi lampu lalu lintas ini nanti para siswa akan belajar bagaimana sih cara mengcoding Arduino supaya si lampu ini dapat menyala bergantian. Kemudian bagaimana kita mengatur masing-masing ruas jalan ya. Kenapa kok yang sini bisa hijau, yang sisi lain bisa merah. Nah, nanti kita akan kupas tuntas pada video kali ini. Nah, video kali ini akan saya pecah menjadi dua bagian. Bagian pertama nanti kita akan membahas untuk menyusun rangkaian Arduino secara dasar. Kemudian pada bagian kedua kita akan finishing project kita, yaitu tentang simulasi lampu lalu lintas. Nah, sebelum kita mulai menyusun di aplikasi simulator, kita dapat masuk ke course prakarya ya di Eternus. Nah, di course prakarya ya, baik kelas saya atau mungkin kelas yang pamong lain, silahkan masuk ke course prakarya. Di bagian topik rangkaian elektronika, saya sudah sematkan panduan ya, assignment penugasan, yaitu praktikum 1 simulasi lampu lalu lintas. Nah, di sini sudah saya sediakan gambar rangkaiannya, kemudian saya juga sudah siapkan coding atau program yang bisa kita gunakan, yang akan kita gunakan. Nah, di sini sudah saya siapkan juga satu link contoh yang bisa kalian lihat. Nanti kalian bisa buka sendiri-sendiri ya di sini ya. Nanti kalian tinggal buka. Nah, nanti akan muncul halaman Tinkercad. Nah, di halamannya nanti kalian bisa coba simulasikan dan melihat bagaimana sih cara kerjanya ya. Nah, dan rangkaian dasarnya kurang lebih seperti berikut. Dan nanti pada video bagian 1 ini nanti kita akan fokus untuk membuat satu rangkaian lampu terlebih dahulu. Nah, pada video yang kedua nanti kita baru akan mensinkronkan ketiga lampu ini sehingga bisa menyala secara bergantian antara merah, hijau, dan kuningnya. Nah, ini ya, ini contoh yang bisa kalian lihat nanti. Kemudian kita coba klik simulate. Nah, sekaligus saya akan menjelaskan komponen apa saja sih yang akan kita gunakan pada praktikum ini. Nah, yang jelas adalah kita akan menggunakan komponen Arduino. Nah, lalu komponen Arduino itu apa? Komponen Arduino itu adalah semacam inti program ya, semacam otak. Kalau ibarat manusia itu semacam otaknya yang nanti dia akan berfungsi untuk mengatur kapan sih LED merah menyala, kapan kuning menyala, kapan hijau menyala. Nah, sehingga ini hampir seluruh komponen yang di luar Arduino nanti akan terhubung ke kaki-kaki yang ada di Arduino. Seperti itu. Nah, lalu apakah Arduino itu hanya satu jenis seperti itu? Tidak ya, Arduino itu ada banyak jenisnya. Jadi ada yang seri Uno, ada yang seri Nano, ada yang Mega, ada yang Mikro, dan macam-macam ya. Nah, jenis-jenisnya nanti mungkin kalian dapat melihat seperti yang ada di buku modul atau bahan ajar yang kalian pegang. Nah, tapi pada simulasi ini kita akan menggunakan seri Arduino Uno. Nah, dan tentunya karena seri ini juga sudah standar ya, jadi ketika kita nanti menerapkan di segala komponen nanti ini sudah sama ya, seperti itu.
Nah, komponen yang lain adalah kita sebut dengan namanya breadboard. Breadboard adalah semacam papan project yang bisa kita pakai untuk meletakkan komponen-komponen secara sementara. Jadi ketika kita membangun suatu produk, ya tentunya nanti hasil jadinya pasti harus dibuat sekompak mungkin ya. Tentunya menggunakan PCB atau papan sirkuit rangkaian. Cuman karena kita tidak sampai ke tahapan seperti itu, kita hanya akan menjalankan simulasinya atau kita hanya membuat rangkaian sederhananya, sehingga kita cukup menggunakan project board atau menggunakan breadboard supaya kita meminimalisir penggunaan solder ya, dan lain-lain, dan tentunya kita tidak direpotkan harus membuat papan sirkuitnya terlebih dahulu. Nah, sehingga kita akan gunakan project board, dan pada penerapannya nanti kita akan menggunakan project board ini untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lain. Kita akan menggunakan kabel yang dinamakan kabel jumper. Nah, kabel jumper ini sifatnya hanya cuma semacam kaki-kaki gitu ya. Jadi kabel yang masing-masing ujungnya ada jarumnya. Nah, nanti jarum ini hanya cukup ditancapkan atau dicolokkan ke lubang-lubang yang tersedia di komponen-komponen ini. Dan begitu juga kaki-kaki komponen yang lain juga cukup kita colokkan saja ke lubang-lubang yang ada di sini, nanti mereka akan saling terhubung. Nah, lalu komponen yang ketiga adalah tentunya LED ya. LED ini kita bisa ganti dengan lampu LED mungkin ya, dengan lampu biasa ya, atau dengan lampu-lampu yang lain. Jadi karena kita fokusnya akan membuat traffic light, dan traffic light itu kan terdiri merah, kuning, dan hijau, dan yang paling mudah dirubah warnanya adalah LED ya. Jadi untuk simulasi ini kita menggunakan LED, dan tentunya komponennya juga kecil, tidak membutuhkan daya yang besar. Lalu di sini ada resistor. Nah, resistor ini yang kita pakai resistor yang ukuran 100 ohm ya. Nah, pada prinsipnya resistor ini hanya untuk melindungi si LED ini supaya tidak berlebihan arus yang melewatinya, sehingga komponennya bisa aman atau tidak rusak ya. Jadi walaupun kita menggunakan Arduino yang notabene arusnya kecil ya, tetap kita perlu pasang resistor untuk mengamankan LED ini supaya tidak mengalami kerusakan. Dan tentunya nanti ketika kita praktekkan di peralatannya langsung, nanti sudah dapat diterapkan dan aman. Dan tentunya nanti kabel-kabel, nah kabel-kabel ini tidak termasuk jenis komponen ya, sehingga nanti kita cukup tarik saja kabel ini dari satu titik ke titik yang lain. Nah, berikut contoh simulasinya ya, karena kita menyebutnya lampu lalu lintas dan ini terdiri dari 3 lampu ya. Jadi secara prinsip ini adalah persimpangan 3 atau kita biasa sebut pertigaan ya. Nah, cara kerjanya adalah ketika ada satu sisi yang berwarna hijau, maka sisi yang lain akan berwarna merah. Nah, sama seperti prinsipnya di lampu lalu lintas yang ada di jalanan ya. Lalu ketika selesai ya, misalkan hijaunya selesai, dia akan menyalakan warna kuning terlebih dahulu selama 1 detik, baru dia merah, lalu baru lampu hijau dari sisi lain itu menyala. Nah, begitu. Nah, tapi pada video bagian satu ini kita hanya akan fokus untuk menyusun satu rangkaian lampu terlebih dahulu. Ya, baik seperti itu. Oke, kita mulai proses pembuatan rangkaian simulasi lampu lalu lintas untuk satu jenis lampu terlebih dahulu. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke aplikasi simulator kita, yaitu Tinkercad ya, tinkercad.com. Kita masuk terlebih dahulu. Kemudian nah di Tinkercad ini adalah aplikasi gratis, tapi berbasis online atau daring, sehingga kita diwajibkan untuk memiliki akun terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana kita untuk membuat akun atau menggunakan akunnya? Kita cukup klik tombol sign in saja yang ada di atas kanan. Lalu kita bisa sign in menggunakan akun Gmail ya, atau akun Google. Kalaupun kalian ingin membuat akun sendiri, kalian bisa join Tinkercad ini ya. Nanti kalian akan bisa bikin akun menggunakan email-email yang lain selain yang ada di sini. Kita bisa juga menggunakan akun Outlook ya, atau Microsoft, lalu Facebook, dan mungkin Apple ID juga bisa kalian gunakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggunakan akun Gmail karena saya rasa akun Gmail yang paling mudah, karena hampir semua siswa punya akun Gmail ya.
Hampir rata-rata kan kalian menggunakan Android ya, pasti punya akun Gmail. Nah, apapun yang nanti akan kita buat semuanya akan tersimpan di akun ini, jadi pastikan akun kalian aman dan aktif ya, supaya bisa digunakan sehingga project kalian tidak hilang. Nah, setelah kita berhasil sign in, kita akan masuk ke halaman dashboard seperti di layar ya. Nah, lalu kita langsung masuk ke menu sirkuit. Nah, setelah masuk menu sirkuit, kita kemudian klik tombol berwarna hijau di sini ya, tombol create new circuit. Ya, seperti berikut. Kemudian kita rubah terlebih dahulu judulnya, tulisannya di pojok kiri atas ini kita klik sekali, lalu kita tulis judulnya. Nah, kita akan beri nama Praktikum 1 lampu lalu lintas ya, kemudian kita enter. Nah, selesai ya. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Kita akan susun terlebih dahulu komponen-komponennya ya. Nah, kita akan pertama komponen yang jelas kita gunakan adalah Arduino. Kita posisikan seperti ini. Lalu kita pasang juga breadboard yang small ya, kita susun seperti ini. Lalu kita akan pasang LED ya. LED-nya di sini kita butuhkan ada 3, merah, kuning, dan hijau. Saya akan susun berjejer seperti berikut. Lalu saya rubah warnanya merah, kuning, hijau ya. Nah, seperti berikut. Lalu komponen berikutnya adalah resistor. Nah, resistor kita bisa taruh terlebih dahulu di sini, lalu kita ubah nilainya menjadi 100 ohm ya. Nah, lalu kita bisa putar posisinya menggunakan tombol yang ada di pojok kiri ini ya. Kita bisa putar sehingga posisinya tidur seperti berikut. Nah, lalu kita susun seperti di sini ya. Kita bisa taruh di bawah, bisa taruh di atas. Ya. Nah, saya akan contohkan, saya taruh di sini. Nah, oke, komponen sudah siap ya. Sudah ada Arduino Uno, kemudian LED, breadboard, dan resistor ya. Komponen sudah cukup. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan jelaskan terlebih dahulu yang apa aja sih yang ada di Arduino ya. Kalau kita lihat bagian-bagian yang ada di Arduino ini ada penjelasannya ya. Di sini ada 3 bagian ya. Yang di bawah itu ada 2, yaitu power dan analog in, sedangkan yang di atas ini adalah digital. Nah, yang dimaksud dengan power di sini ya, power itu apa sih? Ya, power itu sama seperti sifatnya, dia seperti baterai ya. Dia sebagai penerima tegangan atau penyalur tegangan. Nah, di sini ada kaki 3,3 volt dan 5 volt. Nah, maksudnya apa? Kalau kita menggunakan 3,3 volt, artinya nanti kaki positif komponen itu kita sambungkan ke sini, nanti dia akan teraliri tegangan listrik sebesar 3,3 volt. Sedangkan sebelahnya 5 volt. Ya. Nah, sehingga Arduino itu juga bisa berfungsi sebagai sumber tegangan atau sumber arus ya, seperti baterai gitu. Cuman dia hanya menyediakan 2 tegangan, 5 volt dan 3,3 volt. Nah, cara pasangnya bagaimana? Kalau kita hubungan ke LED ya, saya akan ambil contoh di sini ya. Nah, misalkan kita mau menyalakan LED bagaimana? Ya, kita cukup sambungkan saja kaki positif ya. Nah, LED kan ada kaki anoda dan katoda. Anoda adalah kaki positif. Kaki positif kita hubungkan ke port 3,3 atau 5 volt ya. Nah, kalau kita misalkan pakai 3,3, lalu kaki negatifnya dihubungkan kemana LED-nya? Kalau di baterai kan kita hubungkan ke kutub negatif ya. Nah, kalau di Arduino kita bisa hubungkan ke kaki GND atau ground. Nah, sehingga rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini ketika kita jalankan simulasinya, si LED ini akan menyala walaupun dia masih meledak karena tidak kita batasi menggunakan resistor ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lalu port-port 3,3V dan 5V ini nanti untuk apa? Biasa digunakan untuk menyalakan sensor, atau kalaupun kita mau menyalakan LED juga bisa ya. Tapi dia nanti sifatnya menyala terus karena seperti baterai. Jadi ketika dia nyambung ya dia nyala gitu. Nah, tentunya nanti pada project ini kita tidak menggunakan ini ya, 3,3 dan 5V tidak kita gunakan.
Nah, lalu ada GND, ini di sini ada 2 port. Ini sebenarnya fungsinya keduanya sama ya. Kita boleh milih pakai yang mana. Dan GND ini fungsinya untuk menghubungkan kaki-kaki negatif dari komponen. Misalkan komponen LED kan butuh kaki negatif ya, butuh kutub negatif. Ya, kita bisa sambungkan ke GND. Lalu contoh lain misalkan speaker juga butuh kaki negatif. Ya, kita bisa sambungkan kaki negatifnya ke GND. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada VIN. Nah, VIN ini fungsinya ketika nanti Arduino itu kita ingin nyalakan tapi kita tidak hubungkan ke komputer atau ke laptop gitu ya. Nah, VIN ini bisa dipakai untuk menghubungkan dengan baterai ya. Baterai, misalkan kita menggunakan baterai, berarti baterainya nanti kita hubungkan ke VIN ini. Lalu bagian yang kedua adalah analog in. Nah, ini biasa difungsikan untuk mengambil inputan atau masukan dari sensor yang sifatnya masih jenisnya analog. Contoh sensor analog itu apa? Ada namanya sensor suhu, ada sensor cahaya, itu kan masih analog. Nah, sehingga ketika analog ya berarti inputannya harus masuknya ke port analog. Nah, di sini ada 6 kaki mulai dari A0 sampai A5. Nah, lalu bagian yang ketiga adalah pin digital atau port digital ya. Nah, port digital ini memiliki 14 kaki ya, mulai dari 0 sampai 13. Nah, di atas ini juga masih ada satu GND ya. Fungsinya sama seperti yang ada di bawah tadi ya, hanya dia posisinya di atas. Sehingga ketiganya ini bisa kita pakai untuk dihubungkan ke kaki negatif baterai. Nah, lalu pin digital ini 0 sampai 13 itu fungsinya untuk apa? Nah, untuk Arduino pin digital ini bisa berfungsi sebagai input dan output. Maksudnya bagaimana? Kalau input itu dia berarti bisa dihubungkan ke sensor sehingga dia bisa mendapat masukan dari sensor. Contohnya apa? Contohnya peer sensor, infrared sensor, kemudian ultrasonic sensor untuk menghitung jarak ya. Kita bisa menggunakan pin-pin digital ini. Sehingga sensor-sensor yang jenisnya sensor digital kita bisa hubungkan ke sini. Nah, selain sebagai input atau sebagai sensor, juga bisa berfungsi sebagai output. Artinya maksudnya output bagaimana? Artinya kita bisa si Arduino ini nanti bisa mengontrol komponen-komponen lain yang terhubung ke sini. Jadi nanti karena kita akan mengontrol si LED ini untuk menyala bergantian, berarti nanti kan kita hubungkan ke kaki-kaki positif, kaki-kaki digital yang ada di sini. Lalu port yang bisa digunakan mana saja? Ini bebas ya, mulai dari 0 sampai 13 itu bisa digunakan. Sehingga nanti LED ini akan kita hubungkan ke kaki-kaki yang antara 0 sampai 13. Nah, lalu di sini ada keterangan PWM, lalu ada tanda seperti strip yang bergelombang ya. Nah, PWM ini sebenarnya sama seperti port pada umumnya yang lain, sama. Jadi nomor 3 dengan 2 itu sebenarnya sama. Hanya bedanya port PWM ini dapat mengirimkan sinyal analog atau range analog, sehingga kita nanti bisa mengontrol kecerahan si lampu. Misalkan kita dihubungkan ke LED, kita nanti bisa mengatur kecerahan si LED-nya itu. Kalau kita hubungkan ke speaker, kita bisa mengatur volume atau tegangan yang keluar dari sana. Nah, lalu range-nya dari berapa sampai berapa? Range-nya dari 0 sampai 255. Jadi kalau 255 itu berarti tegangan yang keluar adalah maksimal. Kalau 0 berarti dia tegangannya 0. Seperti itu. Sehingga kalau kita isi 50 misalkan, nanti dia akan nyalanya agak redup. Sedangkan kalau kita isi 200 dia bisa lebih terang. Nah, hanya bedanya di situ saja. Tapi pada project ini kita tidak membedakan ya antara port PWM dengan yang biasa. Jadi kita bisa gunakan seluruh port yang ada di sini. Sehingga nanti ketika kalian membuat tidak harus sama seperti dalam video ini. Kalian bisa tinggal hubungkan aja ke nomor-nomor yang kalian inginkan, lalu nanti kita bisa atur di pengaturannya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan Arduino. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan kaki-kaki berikut. Nah, untuk memudahkan sehingga saya menggunakan satu resistor saja ya, karena ini juga nanti hambatan yang akan diterima juga sama, sehingga kaki resistor ini akan saya hubungkan ke ground terlebih dahulu. Nah, karena pada penerapannya di project board itu atau komponen itu kan satu lubang hanya bisa diisi satu kabel ya, kita tidak bisa isi banyak kabel gitu kan. Nah, sehingga kita harus cabangkan terlebih dahulu. Nah, karena kita butuh ground untuk menyalakan si LED ini, sehingga dan LED-nya ini ada 3, berarti kan ada 3 kaki yang harus nyambung ke ground.
Sehingga GND-nya ini kita harus cabangkan menjadi banyak dulu. Nah, di sini ada GND 1, lalu karena kita hubungkan ke sini sehingga semua lubang yang ada di sebelah kanannya ini nanti menjadi GND semua. Nah, kalau kosong seperti ini dia masih belum berfungsi ya. Tapi ketika sudah dihubungkan seperti ini, lubang-lubang yang ada di sebelah kanannya ini semua menjadi GND. Nah, yang tadinya GND-nya itu hanya 1 di sini, ketika kita sambungkan seperti ini, GND-nya menjadi banyak. Nah, jadi memanjang ke kanan. Jadi untuk kaki yang ada tandanya negatif dan positif di breadboard ini, dia akan menghubungkan lubang-lubang yang ada di sebelah kanan kirinya ini. Nah, sehingga kita bisa sambungkan si resistor ini ke sini ya. Nah, lalu kalau lubang-lubang yang ada di tengah bagaimana? Kalau yang di atas dan paling bawah ini dia terhubungnya secara horizontal. Nah, kalau yang di tengah ini terhubungnya secara vertikal, sehingga kaki terminal 2 ini di resistor itu juga terhubung di lubang A18. Jadi kalau saya lanjutkan rangkaian menjadi seperti ini saya rubah menjadi hitam ya. Enggak, seperti ini ya. Nah, sehingga cara kerjanya berarti GND dicabangkan menjadi banyak di lubang-lubang ini. Lalu kaki terminal 2 itu kan terhubung di lubang A18. Nah, sehingga ketika A18 ini kita hubungkan ke sini, sama saja kita nyambungkan si terminal 2 ini ke kaki GND. Nah, seperti itu. Nah, lalu kaki mana lagi sih yang harus terhubung ke GND? Nah, kita bisa lihat kaki-kaki katoda atau kaki negatif LED. Sehingga kita bisa sambungkan kurang lebih seperti ini. Ya. Kita seperti ini ya. Lalu seperti ini. Nah, mungkin akan agak berbeda seperti yang ada di contoh. Atau kalau mau kita rapikan lagi menjadi seperti berikut ya. Kalau kita lihat seperti di gambar. Ya, seperti berikut. Nah, kita cara mengurutkan jalurnya bagaimana? Kita bisa urutkan mulai dari kaki katoda negatif. Karena lubang yang dipakai katoda ini nyambung dengan lubang kabel hitam ini, si F-nya ini ya, F11, dan F11 ini dihubungkan ke E11, sehingga E11 ini dia terhubung juga ke D11, lalu D11 terhubung juga ke D14, sedangkan D14 itu terhubung ke terminal 1 resistor. Sehingga kita bisa urutkan katoda seperti itu, sama saja katodanya ini terhubung langsung ke resistor. Begitu juga yang kuning juga langsung terhubung ke resistor, lalu yang merah juga terhubung ke resistor. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal masukkan kaki positif-positif dari masing-masing LED. Nah, lalu kita bisa pakai segala macam angka ya, mulai dari 0 sampai 13, bebas para siswa nanti akan menggunakan yang mana. Pada gambar yang saya buat saya akan menggunakan pot 13, 12, dan 11. 13 untuk merah, 12 untuk kuning, dan 11 untuk hijau. Sehingga akan saya susun seperti berikut. Saya rubah menjadi merah ya. Lalu kuning itu 12, saya rubah jadi kuning. Lalu hijau menggunakan 11 ya. Nah, sehingga rangkaian akhirnya menjadi seperti berikut. Nah, sama seperti yang ada di gambar ya. Oke, nah langkah berikutnya seperti apa? Langkah berikutnya kita akan memasukkan perintah codingnya.
Nah, coding kali ini kita tidak menggunakan mode teks, tapi kita menggunakan mode block. Nah, lalu bagaimana sih cara menampilkan codingannya? Kita tinggal klik tombol coding yang ada di atas, lalu akan muncul tampilan seperti berikut ya. Kita akan hapus terlebih dahulu program yang sudah ada di sini. Kita hapus ya, seperti ini. Nah, lalu perintah untuk menyalakan itu yang mana ya? Kita akan fokus ke perintah output yang berwarna biru, dan perintah yang kita gunakan nanti adalah perintah nomor 2 dari atas. Jadi perintah ini ya. Saya agak zoomkan sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi perintah yang kita pakai adalah set pin 0 to high. Nah, angka 0-nya ini kita rubah terlebih dahulu menjadi angka sesuai port yang akan kita nyalakan. Misalkan saya mau menggunakan menyalakan warna merah. Merah kan saya hubungkan kaki positifnya ke port 13. Berarti saya ubah 0-nya menjadi 13 seperti berikut. Nah, lalu to-nya ada dua pilihan ya, ada high dan ada low. Nah, bedanya high dan low apa? Kalau high itu menyala, kalau low itu mati ya. Seperti itu. Nah, lalu kalau saya mau menyalakan juga yang kuning dan hijau bagaimana? Kita bisa tambahkan perintahnya menjadi 3 bersusun seperti berikut ya. Kita set warna kuningnya itu kan 12 ya, berarti kita set 12, lalu hijaunya 11. Nah, sehingga ketika port 13, 12 dan 11 ini kita set menjadi high, lalu kita coba jalankan ya, si LED ini nanti sudah menyala. Lalu kalau kita hanya mau menyalakan yang merah, kuning dan hijau, kita matikan bagaimana? Kita bisa atur berarti pin 12-nya itu low, pin 11-nya itu juga low ya, kuningnya low, hijaunya juga low. Ketika kita jalankan, nah dia hanya merah yang nyala seperti berikut. Oke, nah langkah berikutnya adalah kita akan mengatur mereka akan menyala secara bergantian, mulai dari merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, begitu terus seterusnya. Nah, bagaimana? Nah, kita perlu satu tambahan perintah lagi, yaitu namanya control wait. Nah, control wait. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, karena kita akan menentukan timer dari masing-masing lampu ya, contohnya misalkan seperti lampu merah itu kan hanya menyala, nanti kita set misalkan 6 detik ya, berarti lampu merah ini kita set atau kita susun sebanyak selama 6 detik. Oleh karena itu kita butuh bantuan perintah wait untuk menjeda sebelum perintah berikutnya dijalankan. Nah, sehingga kita bisa set misalkan merahnya 6 detik, kita set berarti merah 6 detik. Lalu kita bisa duplicate atau kita bisa susun ulang ya, seperti ini. Kita bisa susun ulang seperti ini 13. Nah, kita tinggal urutkan saja urutan nyalanya ya. Misalkan nih kita setelah merah berarti hijau, berarti kita set pin untuk merah nomor 13 ya. Kita set menjadi low, lalu 12-nya itu kuning juga masih low atau mati, sedangkan yang high hanya yang hijau. Nah, kita harus tentukan juga hijau ini mau nyala berapa lama. Kita kasih wait juga, misalkan yang hijau 4 detik. Nah, lalu setelah hijau berarti kuning, berarti kita susun lagi 3 seperti ini ya. Nah, seperti ini kita set pin 13, 12, 11. Nah, cuman karena kuning berarti merahnya mati ya, 13 mati. Kuning itu ada di port 12, berarti 12-nya high, lalu 11-nya hijau itu low. Nah, menyala berapa detik kita juga atur, misalkan 1 detik. Nah, sudah ya, programnya kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa coba jalankan. Ya, akan menyala selama 6 detik. Lalu dia akan mati, lalu pindah hijau menyala 4 detik. Mati kuning 1 detik, lalu kembali ke merah. Nah, kenapa kok kembali ke merah? Karena memang seperti itu ya, karena Arduino itu menjalankan program dari atas turun ke bawah sampai kembali lagi ke atas. Nah, sehingga proses wait ini dia hanya sebenarnya hanya menjeda. Jadi ketika perintah yang di atasnya masih berjalan, dia akan dijeda sehingga dia jalan terus sampai dia waktunya selesai, baru nanti yang di atas
ditumpuk oleh program yang berikutnya. Lalu begitu juga di jeda, dan ketika sudah sampai bawah ya programnya habis, dia akan kembali lagi otomatis ke atas. Nah, sehingga dia akan berulang terus seperti ini ketika Arduino-nya menyala. Nah, baik, seperti itu video kali ini ya pada bagian pertama, dan silahkan para siswa setelah ini dapat mencoba membuat atau menyusun kembali rangkaian seperti ini. Nah, lalu nanti bisa disimpan dan hasil akhir dari proyek masing-masing siswa akan kita upload di Ethanus ya, seperti itu. Nah, baik, terima kasih sudah menonton di video kali ini. Kita akan lanjut atau bertemu kembali di video di bagian kedua. Terima kasih, sampai jumpa.